Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang hukum Islam dan perbedaan mazhab. Next. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Cici Renjitasari, yang kedua Juwita Karina Pratiwi, dan yang ketiga Lina Sobrina. Next. Pada bab ini kami akan membahas yang pertama hukum Islam, yang kedua sumber hukum Islam, yang ketiga perbedaan mazhab dan menyikapinya, dan yang keempat akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam. Next. Hukum Islam akan disampaikan oleh Cici. Baik, saya akan menyampaikan mengenai hukum Islam. Yang pertama, pengertian hukum Islam. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Sebagai agama terakhir, Islam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada pemeluknya berupa seperangkat aturan agar kehidupan mereka dapat berjalan dengan baik sehingga pada gilirannya bisa melahirkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan itulah yang kemudian disebut dengan hukum Islam atau Islamic Law. Dalam khasanah pemikiran hukum Islam, umat Islam tidak hanya menamainya dengan hukum Islam. Ada beberapa istilah yang secara konseptual memiliki makna yang sangat berdekatan dan terkadang sulit dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Istilah tersebut adalah syariah dan fikih. Berikut adalah perbedaan syariah dan fikih. Yang pertama, berdasarkan aspek rumusan. Syariah berupa nas-nas atau teks yang terhimpun dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan fikih berupa pemikiran para ulama sebagai hasil penafsiran dan penjabaran atas syariah. Yang kedua ada aspek sifat dasar. Syariah bersifat fundamental, global, absolut atau khaiti, dan tidak berubah. Sedangkan fikih bersifat instrumental, terinci, relatif atau dani, dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Yang ketiga ada aspek ruang lingkup. Syariah mencakup semua persoalan agama baik yang berhubungan dengan keyakinan, akhlak, atau hal-hal praktis tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan fikih hanya mencakup persoalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan muamalah dengan sesama manusia. Yang keempat, ada aspek keragaman. Syariah hanya satu dalam bentuk nas Al-Quran dan hadis Nabi, sedangkan fikih terdiri dari banyak ragam, sejalan dengan banyaknya ulama fikih yang merumuskannya seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ragam pendekatan hukum Islam. Dalam rangka memahami syariah, terdapat banyak ragam pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama, di mana tujuannya adalah agar dapat menemukan pemahaman yang paling dekat dengan makna sebenarnya yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Ada 3 ragam pendekatan hukum Islam. Yang pertama, ada tekstualis atau transkripturalis. Ragam pemahaman ini mencoba memahami teks-teks Al-Quran dan hadis secara tersurat atau apa adanya. Ragam ini juga berusaha menjadikan hasil penafsiran para ulama generasi awal atau fikih klasik menjadi rujukan ideal untuk dilaksanakan pada zaman sekarang ini. Yang kedua ada rasionalis. Ragam pemahaman ini mencoba memahami teks-teks Al-Quran dan hadis secara tersirat atau makna di balik teks. Mereka berpendapat bahwa rasio atau nalar harus ditempatkan pada posisi tertinggi. Kelompok ini juga berkeyakinan bahwa melalui akal, semua teks dapat difahami dengan benar. Karena pertimbangan ini, mereka menyatakan bahwa suatu ayat Al-Quran atau hadis Nabi bisa jadi tidak relevan lagi dengan kondisi atau perkembangan zaman, jika memang tidak dapat dinalar. Sehingga teks-teks yang sedemikian layak untuk direvisi. Konsekuensinya, semua teks yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis harus sesuai dengan rasio. Jika tidak, maka teks tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai pedoman. Selanjutnya, yang ketiga adalah kontekstual. Pemahaman ragam ini belakangan dikembangkan oleh banyak ulama.
Para penganut ragam ini berusaha menggali substansi teks Al-Quran dan hadis yang kemudian mengkontekskannya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Dengan cara ini, pesan luhur dalam suatu teks tidak hilang begitu saja, namun formulasi penerapannya dalam kehidupan disesuaikan dengan perkembangan sosial kemasyarakatan. Yang kedua ada sumber hukum Islam yang akan disampaikan Lina. Yang kedua itu ada sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber pokok hukum Islam. Al-Quran secara etimologis berdasarkan pendapat yang paling kuat, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Subi Salih, berarti bacaan atau yang dibaca. Adapun secara terminologis, menurut Imam Syaukani, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah dalam bahasa Arab dan maknanya yang murni, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir artinya proses penyampaian Al-Quran kepada kita tidak mengalami keterputusan generasi dan dilakukan oleh orang-orang yang bila dilihat secara jumlah maupun integritas moral tidak mungkin berdusta. Menurut Khalaf, komposisi ayat Al-Quran yang berbicara mengenai tema hukum jauh lebih sedikit dibanding dengan tema akhlak, akidah, atau sejarah sekalipun. Dari total 6.360 ayat Al-Quran, hanya 368 ayat yang secara langsung berbicara tentang masalah hukum. Ini merupakan distribusi ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama itu ada aspek ibadah mahdah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Jumlah ayatnya itu ada 140. Kemudian yang kedua itu ada aspek keluarga seperti perkawinan, perceraian, mawaris, itu jumlah ayatnya ada 70. Kemudian yang ketiga ada aspek ekonomi, seperti perdagangan, sewa-menyewa, kontrak, dan hutang piutang. Jumlah ayatnya itu ada 70. Kemudian yang keempat ada aspek pidana, seperti kriminal dan norma hukum lainnya. Jumlah ayatnya itu ada 30. Kemudian yang kelima ada aspek qada, atau persaksian dan sumpah dalam proses peradilan. Jumlah ayatnya itu ada 13. Kemudian yang keenam itu ada aspek politik, seperti hak-hak warga negara dan hubungan pemerintah dengan warganya. Jumlah ayatnya itu ada 10. Kemudian yang ketujuh ada aspek hubungan sosial atau interaksi umat Islam dengan non-Islam dan hubungan antara negara Islam dengan non-Islam. Jumlah ayatnya itu ada 25. Kemudian yang kedelapan itu ada aspek hubungan sosial antara orang kaya dengan orang miskin, jaminan negara terhadap orang miskin. Itu jumlah ayatnya ada 10. Yang kedua itu ada hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadis secara etimologis berarti perkataan, cerita, atau kejadian. Seperti dalam ungkapan Arab, atahadasyu ma'ahu artinya saya berkata dengannya. Hadis al-if artinya cerita bohong dan hadis adim artinya kejadian besar. Syekh Maliki menjelaskan bahwa hadis mempunyai peranan sebagai bayan atau penjelas terhadap kandungan Al-Quran. Karena itu, bagi umat Islam, keberadaan hadis dalam proses penetapan hukum tidak bisa diabaikan. Karena ia menjadi penjelas manakala Al-Quran belum secara tegas dan rinci memberikan landasan hukum. Namun demikian, tidak semua hadis dapat serta-merta menjadi landasan hukum. Ada hadis yang layak dijadikan landasan hukum dan ada yang tidak. Semua bergantung kualitas hadis tersebut. Menurut Al-Qatan, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hadis yang dapat digunakan sebagai pijakan hukum adalah hadis syar'i dan hasan. Sementara hadis dhaif tidak bisa digunakan. Akan tetapi dalam hal fadail al-a'mal atau keutamaan ibadah, hadis dhaif masih bisa digunakan. Selanjutnya, ijtihad akan disampaikan oleh Cici. Selanjutnya ada ijtihad atau sumber pelengkap hukum Islam. Ijtihad secara bahasa adalah mencurahkan segala kemampuan untuk merealisasikan sesuatu. Pengertian ini mengandung makna bahwa ijtihad hanya dipergunakan pada sesuatu hal di mana ada beban berat dan kesulitan-kesulitan. Untuk itu, belum dinamakan ijtihad jika suatu proses pekerjaan tidak mengandung unsur kesulitan atau beban berat. Hasil dari setiap ijtihad adalah
bersifat zanni atau dugaan kuat. Ia bersifat relatif yang masih memungkinkan untuk dilakukan interpretasi ulang apabila situasi dan kondisinya berubah. Dengan demikian, hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak mutlak kebenarannya. Oleh karena itu, tidak jarang kita temukan suatu produk ijtihad berbeda dengan produk ijtihad yang lain. Syarat-syarat seorang hendak berijtihad. Yang pertama, mampu memahami dengan baik Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menguasai seluruh masalah yang hukumnya tidak ditunjukkan oleh ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab secara komprehensif. Yang keempat, menguasai ilmu husnul al-fiqh. Yang kelima, memiliki pengetahuan di bidang nasik dan mansuk atau konsep pembatalan hukum baik yang menyangkut ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Yang keenam, mampu memahami secara utuh permasalahan yang akan dikaji dari beragam sudut pandang. Berikut adalah klasifikasi ijtihad. Ada dua, yang pertama ada ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh individu. Penggunaan ijtihad ini sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam, sebab ijtihad model ini lebih banyak mengandalkan kapabilitas individu yang minim sudut pandang. Dalam masalah yang tidak melibatkan kepentingan publik, maka kehadiran ijtihad fardhi mungkin masih bisa diterima. Ijtihad fardhi hanya tertumpu pada kemampuan seseorang pada umumnya, penguasaannya terhadap keilmuan masih sangat terbatas. Yang kedua, ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i adalah ijtihad yang dilakukan oleh banyak orang dari berbagai disiplin ilmu. Dalam ijtihad jama'i membahas persoalan yang diijtihadi menyangkut kepentingan publik. Karena dalam ijtihad jama'i, suatu persoalan akan dikaji dari berbagai sudut pandang, sehingga peluang terjadinya kesalahan dalam menentukan kesimpulan akhir suatu hukum semakin dapat diminimalisir. Selanjutnya adalah perbedaan mazhab dan menyikapinya yang akan saya sampaikan. Next. Bermazhab dan urgensinya. Sebelumnya, apa itu mazhab? Dalam pengertian sederhana, mazhab berarti aliran, sedangkan dalam kamus fiqh Al-Ahji menyatakan bahwa mazhab adalah metode tertentu dalam menggali hukum syariah yang bersifat praktis dari dalilnya yang bersifat kasuistik. Next. Mengapa ada berbagai macam mazhab? Secara faktual, potensi intelektual yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang jelas berbeda. Dengan perbedaan potensi intelektual tersebut, mustahil semua orang bisa menarik kesimpulan yang sama ketika berhadapan dengan nas-nas syariah. Belum lagi, uslub Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berbahasa Arab mempunyai potensi multi-interpretasi, baik karena faktor ungkapan maupun takrib. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat yang melahirkan beragam mazhab merupakan suatu kemungkinan, namun tidak berarti bahwa perbedaan tersebut bersifat mutlak. Demikian pula potensi nas-nas syariah untuk bisa ditafsirkan secara beragam juga tidak berarti bebas dilakukan dengan bentuk dan metode apapun. Untuk kepentingan itulah, para ulama telah membagi nas-nas syariah menjadi dua, yakni qat'i dan zanni. Next. Yang pertama adalah nas qat'i. Qat'i berarti mutlak, absolut, dan bebas dari penafsiran. Pada nas-nas yang bersifat qat'i, biasanya para ulama sepakat untuk tidak berusaha menafsirkannya, sebab topik pembahasannya berkenaan dengan ajaran Islam yang pokok dan mendasar, seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Dan makna lahiriah nas-nas qat'i umumnya sudah jelas dan langsung dapat difahami. Yang kedua, nas zanni. Zanni artinya interpretatif dan mungkin ditafsirkan. Dalam nas ini, para ulama banyak berbeda pendapat dalam memahaminya. Keadaan ini bisa dimengerti karena nas-nas zanni sangat memungkinkan untuk bisa diinterpretasikan lebih dari satu makna. Selain itu, kondisi para ulama yang mempunyai latar belakang keilmuan dan sosial yang berbeda ikut andil dalam memperlebar terjadinya perbedaan tersebut. Next. Haruskah umat Islam bermazhab? Ditinjau dari sisi kemampuan memahami ajaran Islam, umat Islam terbagi menjadi beberapa tingkatan, dari awam, santri, sampai tingkatan mujtahid.
Mereka yang berada pada level santri dan mujtahid tidak banyak menemui masalah ketika harus memutuskan suatu masalah hukum, karena mereka memiliki kemampuan untuk langsung mencari jawaban dari Al-Quran dan hadis. Namun, kondisinya sangat berbeda bagi level awam, karena mereka tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk segera memutuskan persoalan yang dihadapinya. Menghadapi permasalahan ini, maka disarankan bagi kelompok awam untuk mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk merumuskan hukum Islam, yakni para mujtahid. Dengan sebuah argumen bahwa hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid sudah melalui pertimbangan yang matang dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Langkah ini tidak dimaksudkan untuk menjauhkan umat Islam dari sumber hukum utama Islam, yakni Al-Quran dan hadis, tetapi untuk memberikan solusi atas ketidakmampuan mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis. Next. Yang pertama adalah ragam mazhab fikih. Ragam mazhab fikih dibagi menjadi beberapa menurut Sunni. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua, didirikan Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kuf. Mazhab yang paling dominan di dunia dengan pengikut sekitar 45%. Karakteristiknya adalah penggunaan rasio yang dominan. Latar belakang karakteristik ini karena keberadaan kota Kufah di Irak sebagai pusat pengembangan mazhab Hanafi yang merupakan pusat pertemuan dua peradaban besar, yaitu Yunani dan Romawi. Next. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Pendirinya adalah Imam Malik. Imam Malik merupakan imam yang terkemuka di bidang fikih dan hadis. Salah satu karya monumental beliau adalah kitab Hadis Al-Muwatta. Awal mula persebaran mazhab Maliki berada di kota Madinah. Mazhab ini banyak dianut oleh penduduk Tunisia, Maroko, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Mesir atas beberapa daerah Afrika. Mazhab ini diperkirakan dianut oleh sekitar 15% umat muslim di dunia. Karakteristiknya adalah bercorak tradisional. Latar belakang karakteristik ini adalah keberadaan kota Hijaz sebagai tempat Imam Malik menghabiskan sebagian besar masa hidupnya, di mana masyarakat kota ini tidak banyak berhubungan dengan peradaban Yunani yang rasional. Selain itu, tradisi keberagaman yang diwariskan sejak zaman Nabi masih terjaga dengan baik. Next. Mazhab fikih merupakan mazhab terbesar kedua. Pendirinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Persebaran penganutnya berada di Libya, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Syria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indochina, Sunni, Rusia, dan Yaman. Imam Syafi'i mengeluarkan dua fatwa keagamaan, yaitu Haul Qadim atau pendapat lama yang dikeluarkan ketika berada di Irak, dan Haul Jadid atau pendapat baru yang dikeluarkan ketika berada di Mesir. Karakteristik mazhab Syafi'i adalah dianggap sebagai mazhab tengah. Latar belakangnya adalah karena keberadaan Imam Syafi'i di Irak dan Mesir yang secara tidak langsung mempengaruhi cara berpikir beliau dalam menghasilkan hukum. Karya Imam Syafi'i adalah Ar-Risalah dan Al-Um untuk rujukan dalam mazhab Syafi'i. Next. Yang keempat adalah mazhab Hambali. Pendirinya adalah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hambal bin Hilal Az-Zahili Asy-Syaibani. Perkembangan mazhabnya yaitu awalnya mazhab Hambali berkembang di Baghdad, Irak, dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad ke-12, mazhab Hambali berkembang di Arab Saudi, terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As-Su'udi. Mazhab Hambali menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai pengaruh terbesar di seluruh Jazirah Arab. Karakteristiknya adalah cenderung tekstual dalam memahami nas dan riwayat-riwayat yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Latar belakangnya adalah pemikiran fikih Imam Ahmad yang sangat dipengaruhi oleh hadis dan keluasan pengetahuannya tentang hadis. Corak pemikiran fikih Imam Ahmad Ibnu Hambal disebut juga dengan fikih sunnah. Next. Mengarifi perbedaan mazhab. Cara kita menyikapi perbedaan mazhab adalah yang pertama, membekali diri dan mendasari sikap dengan ilmu, iman, amal, dan akhlak secara proporsional. Yang kedua, memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar daripada masalah-masalah kecil. Yang ketiga, memahami ikhtilaf dengan benar, mengakui dan menerimanya. Yang keempat, meneladani etika dan sikap para ulama salaf dalam berikhtilaf. Yang kelima, mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya atau memilih pendapat yang kuat setelah mengkaji dan membandingkan berdasarkan metodologi. Yang keenam, mengikuti dan mengamalkan pendapat atau mazhab yang rajih menurut pilihannya. Next.
Yang ketujuh, memilih sikap melonggarkan dan bertoleransi. Yang kedelapan, menghindari sikap guluf atau taharuf dalam masalah furu'. Yang kesembilan, tetap mengutamakan dan mengedepankan masalah-masalah prinsip yang telah disepakati atas masalah-masalah furu' yang diperselisihkan. Yang kesepuluh, menjadikan masalah-masalah ushul yang disepakati sebagai standar dan parameter komitmen dalam keistiqomahan seorang muslim. Yang ke-11, menjaga agar ikhtilaf dalam masalah-masalah furu' tidak masuk ke hati, sehingga berubah menjadi perselisihan dan perpecahan. Yang ke-12, perlakukan dan sikapilah orang lain, kelompok lain, dan penganut mazhab lain sebagaimana engkau. Kelompok dan mazhabmu ingin diperlakukan dan disikapi serta janganlah memperlakukan dan menyikapi orang lain atau kelompok lain dan pengikut mazhab lain dengan perlakuan dan penyikapan yang tidak engkau inginkan dan tidak engkau sukai untuk dirimu, kelompokmu, atau mazhabmu. Next. Yang keempat, akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam yang akan disampaikan oleh Lina. Yang keempat itu ada akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada URF dalam bingkai hukum Islam. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jazirah Arab melalui Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi keislaman adalah keturunan bangsa Arab, akan tetapi Islam tidak hanya diperuntukkan kepada bangsa Arab. Kedatangan Islam di Jazirah Arab sesungguhnya bukan datang dalam ruang hampa. Artinya, ketika Islam diturunkan, masyarakat Arab sebagai masyarakat awal penerima ajaran agama kala itu telah memiliki budaya dan adat istiadatnya atau URF sendiri. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah di sana menyambut dengan iringan gendang dan tetabuhan sambil menyanyikan lagu Ta'ala al-Badri, Alaina, dan seterusnya. Penyambutan masyarakat Madinah seperti ini tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun hal itu belum pernah dilakukan oleh beliau ketika masih berada di Mekah. Kebijakan-kebijakan Nabi SAW yang berkaitan dengan akomodasi tradisi di sebagian masyarakat Arab kala itu banyak terekam dalam hadis. Para ahli hukum Islam memberikan porsi yang besar terhadap budaya atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan umat Islam. Kebiasaan-kebiasaan baik tersebut menjadi bagian dari hukum Islam itu sendiri. Al-adatu muhakkam atau tradisi atau budaya bisa menjadi dasar penetapan hukum. Demikian rumusan kaidah hukum tersebut. Namun harus diperhatikan bahwa kebiasaan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan spirit atau semangat Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Next. Yang kedua, menyandingkan hukum Islam dengan tradisi lokal. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab dengan semua kebiasaan dan tradisi yang telah berlaku sebelum datangnya Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi Islam pun diutus untuk memperbaiki apa yang sudah ada menjadi lebih baik dan bukan menghapus yang sudah ada kemudian menciptakan semuanya menjadi baru. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam atau fikih. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis dapat menjadi bahan pertimbangan para ahli hukum Islam membuat kaidah hukum yang akomodatif terhadap budaya dan tradisi masyarakat. Salah satu tokoh fikih yang menerapkan kaidah tersebut adalah Imam Maliki. Imam Maliki dalam salah satu prinsip yang dikembangkan menjadikan tradisi masyarakat Madinah menjadi kaidah hukum. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan sholat tarawih. Imam Malik berpendapat bahwa rakaat sholat tarawih adalah 36 rakaat. Angka ini mengacu kepada jumlah rakaat sholat tarawih yang dilakukan masyarakat Madinah yang telah menjadi tradisi mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.